Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 7:55. Dan aktivitas saya di pagi ini akan melakukan pemupukan kocor susulan tahap ketiga setelah pindah tanam. Begitu kawan ya. Dan ini perkembangan hari ini di usia 30 hari setelah tanam. Dan untuk cabai rawit kaliber ini sebagian sudah pecah tunas kawan ya, ataupun sudah keluar cabang pi, dan ini yang belum. Nah, ini adalah cabai rawit kaliber yang paling tinggi di antara tanaman yang lainnya. Nih lur, bisa dilihat. Ini dia paling tinggi karena mulai dari sana ke sana secara keseluruhan ini tidak ada yang melebihi tingginya dari ini. Ini yang paling tinggi di antara yang lain. Ini akan saya lihat seperti apa pertumbuhan ataupun perkembangannya hingga finish. Apakah ini paling lebat buahnya ataukah buahnya sedikit? Kita akan lihat nanti perkembangannya lur ya. Nah, untuk perkembangan dan pertumbuhan hari ini untuk cabai rawit kaliber kawan ya. Kalau tomat dan juga cabai merah keriting nanti kita lihat. Dan untuk cabai merah keriting itu sudah mulai muncul pembuahan, begitu kawan ya. Nah, ini untuk cabai rawit kaliber hari ini. Nih lur, montok-montok, gemoy-gemoy, dan juga untuk tunas-tunasnya juga tumbuh dengan sehat lur ya. Nih, tunas-tunasnya sudah bermunculan tuh. Nah, ini juga sama lur. Ini tunas 1, 2, 3, 4. Dan untuk tunas cabai rawit kaliber ini juga sama. Tekniknya seperti cabai merah keriting kawan ya. Untuk tunas ini cabai rawit kaliber tidak akan saya rawat semua. Sebagian akan saya buang karena mengingat ini jarak tanamnya kan terlalu rapat. Saya bikin jaraknya ini 50 cm sehingga untuk perawatan tunas tidak akan saya rawat secara keseluruhan. Sebagian tunas akan saya buang nih seperti ini. Ini nanti akan saya seleksi tunas-tunas yang produktif seperti itu lur ya. Nih, ini sudah pecah cabang, sudah keluar cabang pi-nya. Dan ini juga sama nih lur. Ini juga nih menjulang tinggi banget ya. Nah, ini sudah keluar cabang pi. Untuk perkembangan dan warna daun bagus, sehat. Hijaunya hijau pekat, begitu kawan ya. Dan untuk pupuk yang digunakan pada pengocoran susulan kali ini lur ya, ini sudah saya siapkan. Dan untuk di antara pupuk yang digunakan ini saya menggunakan jamur jakaba. Nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi dan manfaat dari pupuk-pupuk yang saya gunakan ini. Kemudian ini ada gula putih, ini pupuk hayati, ini Grikalmet, ini mengandung kalsium, magnesium, banyak unsur haranya lur ya. Kemudian ini asam humat dan juga ini karate plus boroni yang mengandung unsur kalsium sebesar 26% dan nitrogen dalam bentuk nitrat 15,5% dan juga dilengkapi dengan unsur hara boron sebesar 0,3%. Nah, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dan dosis yang digunakan per 20 liter air dan juga per 1 drum 200 liter. Sebelum dibahas lebih lengkap, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Sebelum memulai dalam meracik pupuk ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu fungsi dan manfaat dari masing-masing pupuk yang digunakan ini.
Nah, sebelumnya gini lur ya, kenapa sih Kang tidak menggunakan produk ataupun merek lain? Jadi begini, pupuk yang saya gunakan ini harganya lebih murah dari pupuk ataupun produk ataupun merek yang lainnya. Terkecuali pupuk ini, asam humat ini, saya lihat ini semakin hari harganya semakin naik. Maka besar kemungkinan asam humat ini akan saya ganti lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Begitu kawan ya. Nah, ini gula putih ini berfungsi untuk mengaktifasi mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati. Karena mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati ini istilahnya dormon ataupun pingsan, sehingga dibangunkanlah dengan gula putih. Jika kawan-kawan ada molase, bisa menggunakan molase ataupun gula merah yang dicairkan. Dan ini fungsi dari pupuk hayati ini untuk melindungi perakaran tanaman dari gangguan penyakit jamur, bakteri, dan patogen tanah. Dan kemudian asam humat ini untuk meningkatkan tukar kation tanah. Kemudian banyak lagi manfaat dari asam humat ini. Dan kemudian ini Karate Plus Boroni, dia unsur hara kalsiumnya cukup tinggi sebesar 26%, dan ini aplikasi yang ketiga. Begitu kawan ya. Untuk aplikasi yang pertama, di pengocoran pertama saya menggunakan kalsium dalam bentuk tepung. Kemudian aplikasi yang kedua saya aplikasikan kalsium nitrat, itu diaplikasikan dengan cara dispray. Dan ini aplikasi yang ketiga digunakan dengan cara dikocor. Nah, kemudian ini Grikalmed ini sebenarnya banyak unsur hara mikronya kawan ya. Di sini ada kalsium, magnesium, asam humat, dan mikroesensial formulasi lainnya. Nah, kemudian dari semua pupuk ini tidak dilengkapi dengan unsur hara makronya, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan saya gunakan ini jamur jakaba. Nah, jika kawan-kawan tidak memiliki jamur jakaba ini, bisa diganti dengan NPK 16 Patani ataupun NPK Sprinter. Dia nitrogennya cukup tinggi sebesar 20%, fosfat 10%, dan juga kalium 10%. Bisa diganti dengan pupuk NPK. Begitu kawan ya. Dan kemudian untuk dosis yang saya gunakan per satu jerigen 20 liter untuk gula putih cukup gunakan sebanyak 2 sendok makan saja. 1, 2. Dan kemudian ini dilarutkan dulu lur ya, gula putihnya seperti ini. Nah, diaduk terus hingga gula putihnya benar-benar larut. Kemudian setelah gula putih ini larut, kita aplikasikan pupuk hayati. Waduh, tumpah-tumpah lur gulanya. Bentar ya, saya rapikan dulu sebentar. Nanti setelah ini akan saya buat dosis per 1 drum 200 liter. Kemudian untuk pupuk hayatinya cukup gunakan sebanyak 3 sendok makan saja. 1, 2, dan 3. Dan kemudian ini diaduk terlebih dahulu, dilarutkan dulu pupuk hayatinya, karena ini kan pupuk hayati ini kan bentuknya serbuk seperti ini lur ya, harus benar-benar larut. Nah, jika kawan-kawan ingin mengganti pupuk hayati ini seperti Kang, bisa nggak pakai anpus? Bisa, cuman kan begini lur, saya itu mencari solusi menggunakan pupuk yang lebih murah. Kalau anpus itu dia harganya sekitar 40 hingga 48.000 rupiah. Kalau ini saya bisa beli dengan harga 30 hingga 33.000 rupiah. Ini jauh lebih murah ketimbang anpus. Begitu kawan ya. Saya mencari solusi pupuk yang digunakan itu harganya jauh lebih murah. Begitulah kira-kira. Dan kemudian ini dilarutkan gula putih dan juga pupuk hayatinya seperti ini lur ya. Nah, saya logatnya bentrok dengan bahasa Sunda karena saya tuh orang Sunda kawan ya. Nah, ini dilarutkan. Setelah ini larut dengan air, kemudian ininya kita amankan dulu biar tidak jatuh-jatuh.
Kemudian ini untuk Grical Mate-nya saya gunakan sebanyak 10 sendok makan per jerigen 20 liter. Telur ini agak susah nih, geser dulu biar memudahkan. Cukup gunakan sebanyak 10 sendok makan saja, tidak perlu full juga nggak masalah lur ya, yang penting ada aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah ini larut, nih lur, Grical Mate ini larut, kemudian akan saya aplikasikan asam humat lur ya. Ini asam humat ini saya gunakan lebih sedikit, akan saya gunakan sebanyak 5 sendok makan saja. Kenapa tidak 7 ataupun 8 sendok? Karena pada pupuk ini sudah terdapat asam humat, sehingga untuk melengkapinya saya menggunakan asam humat ini sebanyak 4 sendok makan saja, tidak perlu banyak-banyak. 1 2 3 4. Dan kemudian asam humat ini dilarutkan. Ntar lur ya, saya beresin dulu. Ini dilarutkan seperti ini. Nah, setelah asam humat ini larut, kemudian saya aplikasikan ini lur, Karate Plus Boroni ya. Untuk dosis Karate Plus Boron ini akan saya gunakan sebanyak 10 sendok makan saja. Begitu kawan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan kemudian ini diaduk ataupun dilarutkan terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan jamur jakaba. Ini diaduk terus. Nah, setelah ini dilarutkan, kemudian akan saya aplikasikan ini lur, jamur jakabanya ya. Nah, untuk takaran jamur jakaba ini, untuk takaran kocor selalu saya gunakan per 10 liter itu 1 gelas aqua lur ya. Kurang lebih 10 liter saya larutkan jamur jakaba ini 200 ml. Jadi kalau untuk takaran 20 liter kan saya gunakan 2 gelas aqua, kurang lebih 400 ml begitu. Nah, ini gelas yang kedua. Dan kemudian ini akan saya larutkan, diaduk terlebih dahulu lur ya. Nah, setelah ini semuanya larut, kemudian ini tinggal dimasukkan ke jerigen kocor seperti ini. Lalu saya cari ininya dulu, corong. Nah, ini dia. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja lur ya. Nah, jika ini sudah benar-benar larut, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam jerigen. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. No, 100% tidak ada ini lur ya, tidak ada yang tertinggal nih. Ini terkecuali ini asam humat ada sedikit. Kemudian ini jerigen ini diisi air full kawan ya. Seperti ini.
Setelah jerigen ini penuh, tinggal diaduk saja kawan ya. Bertujuan agar pupuk-pupuk ini tidak menggumpal di bawah. Ini cara yang saya lakukan. Ini diaduk dulu. Setelah diaduk, semuanya benar-benar larut dengan air susulan tadi yang diisi barusan. Kemudian ini tinggal dikocorkan ke masing-masing lubang tanam. Begitu kawan ya. Dan diinformasikan juga, ini kemarin sore tanaman ini sudah saya siram, sehingga ini pada lubang tanam ini dia basah nih seperti ini. Akan saya perlihatkan nih, ini kondisinya dia basah ataupun kondisi lembab. Diusahakan jika sebelum menggunakan ataupun sebelum melakukan pemupukan kocor, diusahakan lubang tanam ini harus dalam keadaan lembab ataupun basah. Kemudian untuk dosis kocor per lubang tanam ini akan saya berikan kurang lebih 150 hingga 200 ml per lubang tanam kawan ya, seperti ini nih. Dikira-kira saja sih sebenarnya mah sekitar 150 hingga 200 ml saja per lubang tanam. Dan sekarang saya akan membuat racikan per satu drum 200 liter ini kawan ya, karena satu jerigen yang tadi sudah habis dan tidak mungkin juga jika saya membuat racikan per 20 liter, sehingga saya akan membuat racikan per 200 liter begitu kawan ya. Nah ini akan saya larutkan terlebih dahulu gula putih lur ya. Untuk pemakaian gula putih per satu drum 200 liter cukup 1/4 saja seperti ini. Ini dilarutkan dulu gula putihnya di dalam ember seperti ini. Kemudian ini diaduk dulu lur ya. Nah kemudian setelah gula putih ini benar-benar larut, bentar lur ya, ini belum larut gula putihnya. Kemudian saya aplikasikan ini lur, saya aplikasikan ini dulu ya. Duh sebentar nih, takut pada jatuh lur. Kemudian saya aplikasikan pupuk hayatinya sebanyak, cukup tidak perlu banyak-banyak, sebanyak 1 bungkus saja. Ini 1 bungkus kemasan 500 gram ataupun setengah kilo itu kawan ya. Kemudian ini dilarutkan lagi seperti ini. Karena kalau pupuk hayati ini dilarutkan di drum ini susah larut kawan ya, sehingga ini akan saya larutkan dulu di ember seperti ini untuk memudahkan nanti ketika mengaduk di dalam drum seperti ini lur tuh. Ini dilarutkan terlebih dahulu kawan ya. Nah setelah ini benar-benar larut, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam drum saja lur. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam drum. Kemudian untuk aplikasi ininya karate plus boroninya saya gunakan sebanyak 2 kilo lur ya per 1 drum 200 liter air. Ini 1 kilo. Lebih bagusnya dilarutkan di dalam ember seperti ini dulu kawan ya. Kalau di dalam drum itu kan kita tidak tahu apakah pupuk granul ininya sudah larut ataukah belum. Dan ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Setelah larut ini tinggal dimasukkan ke dalam drum saja lur.
Nah, kemudian saya masukkan ini apa namanya, asam humat. Untuk asam humat cukup gunakan 1 kilo saja per 1 drum 200 liter air kawan ya, tidak perlu banyak-banyak. Dan kemudian ini aplikasi Grikalmed saya gunakan sebanyak 2 kg. Kenapa asam humat hanya menggunakan 1 kilo, tidak 2 kilo? Karena pada pupuk ini sudah mengandung asam humatnya. Jadi asam humat yang digunakan 1 kilo itu hanya pelengkap saja. Begitu kawan ya. Dan ini yang kedua. Nah, kemudian untuk jamur jakabanya akan saya gunakan sebanyak ini lur, sebanyak berapa ya, ini kurang lebih 5 liter saja. Jika kawan-kawan tidak memiliki jamur jakaba, cukup gunakan pupuk NPK saja, jangan terlalu banyak-banyak, 1 kilo ataupun 2 kilo saja per 1 drum 200 liter ini. Nah, dan kemudian ini tinggal diaduk hingga semuanya tercampur larut merata kawan ya. Nah, ini tinggal diaduk seperti ini hingga semuanya benar-benar larut. Setelah semuanya larut seperti ini tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor kawan ya. Dan tanpa perlu lagi harus diisi air. Ini tinggal diisi full jerigennya, kemudian tinggal dikocorkan ke masing-masing tanaman. Begitu kawan ya. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses pemupukan hari ini di usia 30 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan tadi pagi sekitar pukul 10:30 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:02. Dan ini untuk perkembangan cabai keriting kawan ya. Alhamdulillah untuk perkembangannya hingga hari ini di usia 30 hari setelah tanam, perkembangannya begitu optimal. Kalau maksimal sih belum bisa ataupun belum berani bilang maksimal kawan ya, tapi optimal. Nah, akan saya perlihatkan tanaman cabai keriting yang terserang keriting daun parah beberapa hari yang lalu lur ya. Nah, ini nih sekarang sudah 100% pulih. Nih bekasnya bisa dilihat lur nih. Bekasnya ini keriting-keriting seperti ini ya. Kurang ini lur, cahayanya ini karena tertutup apa namanya, pohon rambutan ya. Nih, akan saya geser sedikit. Nah, ini sudah 100% pulih alhamdulillah. Dan yang ini yang satunya nih, kan ada 2 yang terserang lur ya. Alhamdulillah tuh sudah pulih. Dan untuk pertumbuhan ini sekitar 90% pertumbuhannya sama, serempak. Ada juga yang masih kecil-kecil seperti ini lur ya. Ini ketika dipindah tanamkan bibitnya sangat kecil banget, tapi mudah-mudahan setelah dilakukan pemupukan kocor hari ini pertumbuhannya bisa mengejar yang sudah tinggi seperti itu. Dan sebagian sudah berbuah lur ya. Nih, sudah berbuah cabai keritingnya. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk informasi pemupukan hari ini di usia 30 hari setelah tanam menjelang memasuki masa generatif mungkin cukup jelas kawan ya. Dan nanti untuk pemupukan kocor berikutnya insya Allah ini akan dilakukan nanti di awal bulan September. Karena teknik pemupukan yang saya lakukan itu
1 bulan itu 2 kali pemupukan kocor. Kocor yang pertama di awal bulan dan pemupukan tahap kedua itu di pertengahan bulan. Dan apabila ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila juga kawan-kawan membutuhkan pupuk yang saya gunakan di pemupukan kali ini, link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa juga kawan ya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Dan apabila juga video edukasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, karena like itu gratis. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar, karena komentar itu tidak dipungut biaya. Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi bermanfaat berikutnya.